Menyempurnakan akhlak. Ada tahu tujuan beragama ini apa? Beragama itu pada akhirnya puncaknya apa? Beragama ini berakhlak mulia, seperti tujuan Nabi itu. Seluruh ibadah itu pada hakikatnya seperti apa? Latihan untuk mewujudkan akhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka kedudukan akhlak mulia ini sebagai puncak orang yang imannya tinggi, takwanya tinggi, terpantul dalam perilaku sehari-hari menampilkan akhlak mulia. Nah, karakter ini dalam bahasa Islam akhlak, dalam bahasa undang-undang karakter. Pendapat lain personality apa? Saksiyah dalam bahasa Quran, bahasa Arabnya kepribadian. Pemerintah menetapkan 18 karakter. Rasulullah kemudian terkenal dengan 4 akhlak utamanya apa? Ada di makalah ini apa? Amanah, sidik, fatonah, tabligh. Itu yang harus ditanamkan. Itu induk-induknya. Nanti turunannya banyak kan? Turunannya banyak. Yang itu menjadi tujuan dalam pembelajaran karakter. Kalau kemudian manusia itu dibekali potensi apa? Fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Jadi kita pemahaman worldview tentang manusia. Dan manusia itu terdiri apa dimensinya? Ada akal, kemudian ada hati. Yang ini orang kafir, orang barat tidak menerima. Ya karena mereka tidak mempercayai sumber penjelasan manusia itu punya hati adanya di Al-Quran dan hadis. Mereka tidak beriman. Otomatis psikologi barat itu hanya berdasarkan insting yang bisa diriset, tidak berdasarkan wahyu karena dia tidak menerima. Sementara sumber ilmu itu adalah wahyu salah satunya. Ya, cara memperoleh ilmu dengan panca indera, inna sam'a wal absara wal fuad. Ini guru PAUD. Paling pertama itu belajar bayi-bayi dari pendengar. Quran sudah sebut begitu. Nasam awal absor, penglihatan, sekian hari penglihatan baru. Wal fuad, nih jangan lupa pendidikan PAUD Islami berbasis hati. Bahkan banyak buku yang pendidikan karakter berpusat pada hati. Hati ini yang menentukan segala perbuatan manusia. Hati ini Imam Al-Ghazali tetapkan sebagai raja. Adapun akal ini apa? Panglima. Perumpamaannya dalam peperangan ya, ketika mau mengalahkan musuh, kita perang. Memang kita hidup ini ujian dan peperangan terus melawan hawa nafsu. Jihad paling besar melawan hawa nafsu. Nah, disebutkan dalam hadis inna fil jasati mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal. Iya, apabila baik pula seluruh tubuh. Idza saluhat jasadu kulhu wa idza fasadal jasadu kulhu ala wahiya al qalbi. Ini. Kalau baik pula seluruh tubuh, seluruh amalan maksudnya baik karena itu rajanya. Kalau buruk pula seluruh amalan. Ketahuilah kata Rasul itulah yang namanya qalbu, hati. Pendidikan ini berpusat pada hati. Manusia ada akal, ini makanannya ilmu. Ini udah dipikir sama orang kebanyakan, ya kan? Pengetahuan banyakin ini. Apa istilahnya tadi di psikologimu? Intelijensi, ya kan? Diasah makanannya, bahkan gizinya dipikirkan kan? Iya kan? Gizinya itu dipikirkan supaya cerdas gitu kan. Sejak dalam kandungan asupannya. Itu akal coba. Kemudian fisik, lebih lagi sampai ada kuliah kesehatan kan? Jurusan kesehatan, penjas juga untuk fisik. Ini pertanyaan kapan untuk ngurusin hati secara khusus? Pensucian jiwanya, penyakit hatinya apa? Pada rajanya. Dan yang berpikir bukan hanya akal tapi juga kolbu, hati ini berpikir. Dan dia yang menentukan. Di situ tempatnya iman, disitulah rajanya. Di situ yang digoda. Ini enggak diurus.
kalau tidak pakai pendekatan Islam. Bagaimana orang bisa benar? Bagaimana manusia bisa benar wong hatinya tidak diurus? Yang diurus akal dengan seluruh ilmu pengetahuan, yang diurus fisik sampai sehat, bahkan apa? Ini ya, Mbak, apa? Fisik ini dioperasi, di glowing, biar glowing lah segala urusan, berdandan, berhias, apalagi bodinya diurus, fitness apa nama? Semualah untuk sehat itu ya. Gym ya, nge-gym semuanya dilakukan. Tapi hati kapan? Pendidikan kolbu kapan? Ini paling mendasar. Untuk itu di kelas ini Bapak ingatkan kesuksesan ya. Pendidikan anak usia dini berbasis Islam ini ya kesuksesan menyelamatkan hati dari penyakit hati yang kemudian melahirkan amal yang terpantul dalam akhlak mulia. Enggak gampang gitu ya. Diawali Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang harus dilakukan pertama manusia ketika mau menuntut ilmu adalah mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Insyaallah pembinaan di hari Jumat ini nanti siang ya, ada pembinaan ruhiyah, rohani, keislaman. Kita mulai memahami manusia dari dasar, pensucian jiwa, kemudian masalah tauhid sebagai puncak, mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa. Selain itu tahsin ya, tahsin ini bisa dibagi waktunya ya, ada yang hari Senin, ada yang hari Jumat. Maka itu ya, para mahasiswa perhatikan pendidikan hati, pendidikan jiwa itu menjadi penentu ya, sebagai raja, sebagai penentu keberhasilan ya, keberhasilan kita dalam mendidik. Maka ketika ditanyakan anak-anak ini kan potensi buruknya semua kita sama, fujurnya, potensi negatifnya, akhlak tercelanya atau amoral ya, hal-hal yang negatif ini bagaimana bisa ditutup gitu kan, tugas guru ini dengan diisi dengan yang lawannya, yang mulia, yang mahmudah tadi, akhlak atau potensi takwa tadi, terjemahkan dengan akhlak mulia. Karakter-karakter itu kan baik semua yang ditanamkan. Nah, bagaimana itu? Ya, bagaimana itu bisa terwujud? Ini PR-nya. Kalau teorinya tadi 20% ya dah, itu intelijensia, yang itu hubungannya dengan apa? Genetik, turunan ya. Orang cerdas anaknya ikut. Faktor kemarin kita bahas teori itu kalau nggak salah, teori nativisme ya. Bagaimana orang itu kalau dasarnya turunannya orang pinter ya gampang aja diajarin. Tapi ada teori berikutnya yang melawan itu, namanya empirisme. Wah, nggak terlalu penting, yang penting ini yang 80% menurut Daniel Goleman itu pemakalah itu adalah empirisme semua kan, dididik, dilatihkan. Itulah kita sebagai guru menanamkan akhlak mulia. Ada berapa? 80%. Di situ kita yang mana akhlak yang negatif ditutup, diisi dengan yang positif. Akhlak tercela bagaimana tidak muncul, kemudian yang muncul adalah yang mulia. Maka teorinya itu ada juga yang menggabungkan kan, konvergensi, turunan orang baik, lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, maka kemudian anak itu bisa menjadi anak yang baik, yang beradab, ya kan? Tujuan pendidikan menjadikan manusia yang beradab, anak yang sukses, ya. Sukses ini kan perspektif Islam itu akhiratnya yang nomor 1. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirat nomor 1, kemudian nomor 2-nya bagaimana sukses dunia, ya. Kalau dirinci lagi sukses itu sukses secara sosial di masyarakat, dia bagus diterima, manfaat. Kalau perspektif Bapak sendiri, nilai manfaat bukan strata pendidikan, kebermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seberapa kita bermanfaat bagi umat, di situ kita semakin sukses, semakin bermanfaat. Semakin banyak manfaatnya berarti semakin sukses. Tidak harus atau tidak jaminan profesor doktor kemudian dia manfaat bagi umat. Karena ada sukses untuk pribadi, ada sukses untuk sosial.
yang paling diharapkan sukses agama. Dia berguna betul bagi agama. Nilai kebermanfaatan itu. Nah, anak-anak yang kita didik sejak kecil kita kondisikan dengan ilmu yang ada ini, teori-teori yang ada diterapkan kan untuk menuju. Kalau dibilang manusia yang adabi, manusia yang insan kamil, yang sempurna kan tentu Rasulullah sebagai contoh. Dalam pendidikan karakter ini tidak akan dijumpai contoh manusianya yang paling ideal kecuali kalau kita tidak kembalikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau manusia-manusia, profesor siapapun, ahli siapapun, tetap aja ada kekurangannya. Jadi kritiknya pendidikan karakter yang ada kalau tidak kembali kepada agama, kepada Quran, kepada hadis, kemudian kepada Nabi itu tidak sempurna, kurang. Dan kita sudah punya sebagai orang Islam, ya, sudah punya modelnya Nabi kita, dosen agama, ustadz, ulama sekuat-kuat tenaga, bagaimana bisa meneladani Rasul fastabiqul khairat. Maka di situ mungkin saja ada kelemahannya, ya. Bapak ini dermawan tapi orangnya galak misalnya, ada. Bapak ini dermawan, orangnya ramah tapi merokok mungkin. Ya kan? Ada sisi-sisi kemanusiaan yang mungkin tidak sesempurna Rasul, dan memang tidak mungkin. Rasulullah laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Dalam konteks itu semua guru berupaya seberapa, kalau umpamanya Rasul itu 100 akhlaknya, kita itu berapa? Bisa 70, bisa 75, ya kan? Berlomba-lomba di situ. Bagaimana kita bisa meneladani Rasul. Baik, sampai di sini tambahannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya.